bersama saya, Bernika Natania Tolongbenua dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika FMIPA. Kali ini kita akan membahas mengenai if statement pada aplikasi MATLAB. Seperti biasa, kita harus tetap mengawalinya dengan clear dan CLC. Sebelumnya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan if statement. Nah, if statement dipergunakan jika pernyataan untuk mengeksekusi beberapa kode dalam kondisi benar, atau hanya jika kondisi tersebut benar. Sebelum masuk pada if statement, saya akan memperkenalkan beberapa sintaks lain, yaitu pertama, pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Jika pada part sebelumnya kita memasukkan nilai A, kita misalkan nilai T sama dengan 7 dengan cara penulisannya itu T sama dengan 7. Nah, maka sekarang kita akan memasukkan atau menggunakan sintaks lain untuk memasukkan nilai T tersebut, yaitu dengan T sama dengan input, masukkan nilainya. Nah, jika kita run, ini kita simpan dulu di if statement. Nah, jika kita run, maka pada command window sudah tampak kalimat masukkan nilainya. Di sini kita bisa memasukkan, misalnya kita masukkan angka 6. Maka kalau kita enter, nilai T-nya sudah sama dengan 6. Nah, jadi kita tidak perlu capek-capek atau bisa langsung menggunakan atau memasukkan nilai T tadi langsung pada command window. Nah, jika kita mau mendeteksi apakah bilangan tersebut ganjil atau genap, maka kita bisa menggunakan modulus. Pada MATLAB sendiri ada yang namanya help mode. Nah, ini yang disebut dengan help mode. Artinya modulus ini akan mengembalikan nilai sisa atau sisa dari hasil bagi dua bilangan. Kita misalkan 8/3. Nah, pada matematika, persen menandakan modulus. Akan tetapi karena pada MATLAB persen menandakan atau berfungsi untuk komen, maka kita bisa mengganti penulisannya dengan mod 8,3. Nah, ini berarti 8 dibagi dengan 3. Kalau kita enter, hasilnya yaitu 2. Artinya 8 dibagi 3 menghasilkan sisa 2. Atau contoh lainnya, kita tulis modulus 7,4. Kita enter, maka sisanya 3. 7 dibagi 4 menghasilkan sisa 3. Tapi jika kita menulis mod 8,4, artinya 8 dibagi 4, hasilnya 0. Karena 8 dibagi 4 itu habis hasilnya 2, jadi sisanya itu tidak ada atau sama dengan 0. Nah, melalui ini kita bisa mendeteksi nilainya ganjil atau genap. Di sini kita misalkan ganjil sama dengan mod T,3. Artinya bilangan akan bernilai ganjil apabila T dibagi 3. Nah, setelah kita membuat sebuah statement, maka kita misalkan di bawahnya if statement
if syarat. Artinya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi di sini. If syarat, jangan lupa untuk tetap menulis N pada akhir atau menutup if-nya. Nah, di bawahnya kita tulis lagi eksekusi. Eksekusi program. Nah, syarat dalam hal ini bisa berupa bolehan atau true atau false, artinya bernilai 0 atau 1. Nah, jika kita mengganti syarat ini menjadi syaratnya itu kita tulis T sama dengan 1. Dan di bawahnya eksekusi programnya kita ganti dengan printf, tulisannya yaps Anda benar. Nah, tulisan yaps Anda benar ini atau yang ada di fprintf ini akan muncul apabila syarat T sama dengan 1 itu terpenuhi. Kita coba dengan melakukan run. Nah, pada command window kita tulis angka yaitu 1. Kita enter, maka muncul kata yaps Anda benar itu karena benar T sama dengan 1. Tetapi apabila kita menulis, kita masukkan nilainya 4, nah T sama dengan 4 dengan ganjil 1 tidak sama dengan atau tidak memenuhi syarat yaitu T sama dengan 1 yang telah dibuat sebelumnya, tidak memenuhi syarat ini. Nah, tetapi jika kita ganti T-nya itu lebih besar dari 1, kalau kita run, kita masukkan angka 4 tadi, maka dia muncul yaps Anda benar karena T sama dengan 4, artinya 4 lebih besar dari 1. Nah, pada syarat ini bisa kita atau equal lain yang bisa digunakan selain tanda lebih besar itu sama dengan. Setelah itu ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, serta ada negasi. Negasi sama dengan. Nah, di sini bisa kita tulis, kita ganti ini, kita tulis dengan hanya kata ganjil saja. If ganjil, jika ganjil, lalu di bawahnya kita tulis, yaitu angka persen D adalah ganjil. Nah, persen D itu artinya akan nanti masuk nilai dari T. Nilai T akan masuk di sini. Misalnya T sama dengan 4, maka misalnya T sama dengan 5, maka angka 5 adalah ganjil. Kita lihat di sini, kita run dulu. Kita misalkan 5. Nah, maka T sama dengan 5, maka di bawahnya angka 5 adalah ganjil. Selain itu, ada juga program, selain if ada program else. Else di bawahnya kita tulis juga fprintf. Nah, kebalikan dari ganjil yaitu genap, maka kita tulis angka persen D adalah genap. Jika kita run, nah di sini kita coba tadi memasukkan angka 5. Di sini angka 5 adalah angka ganjil. Tetapi jika kita memasukkan angka 6,
Nah, di sini kita masukkan angka 6, maka di sini tulisannya yaitu angka 6 adalah genap. Atau dia menggunakan program dari else. Nah, jika selanjutnya kita mempunyai beberapa program yaitu if, else, dan and. Nah, artinya eksekusi pertama terjadi di if. Selanjutnya dilanjutkan pada eksekusi kedua pada bagian else if, dan jika syarat kedua ini tidak terpenuhi, maka akan beroperasi di program else. Kita misalkan yaitu kita ingin menginput data tentang tinggi badan. Tinggi badan sama dengan input TB, di sini tinggi badan ya. Kita kasih keterangannya. TB sama dengan tinggi badan. Nah, input masukkan tinggi badan Anda. Selanjutnya pada if syaratnya itu TB lebih kecil dari 145. Dengan displaynya itu pendek. Nah, posisi display di sini fungsinya sama dengan fprintf. Kata ini akan muncul juga apabila TB ini memenuhi syarat atau lebih kecil dari 45. Di sini bukan atau tidak ada intimidasi atau bully atau apa ya namanya, menghina fisik seseorang. Ini hanya sebagai contoh. Selanjutnya di peraturan kedua di else if kita tulis TB lebih kecil dari 160 dengan displaynya itu normal. Sedangkan di else displaynya itu tinggi. Nah, di sini syarat di else ini tidak perlu ditulis karena apabila tidak memenuhi syarat dari kedua ini, yaitu syarat dari if dan else if, dia akan memunculkan kata tinggi ini atau display dari else ini. Kita run. Kita masukkan contohnya, masukkan nilainya. Ini tadi 9. Nah, di sini ada tulisan masukkan tinggi badan Anda. Kita misalkan yang pertama itu tinggi badannya 135. Sebentar ya, sebentar, tar. Turun sekali lagi. Kita coba masukkan nilainya itu 135 tadi ya. Nah, di sini sudah nampak bahwa dengan tinggi 135 itu kategori pendek atau sesuai dengan display yang sudah kita tulis sebelumnya, yaitu dengan syarat tinggi badan lebih kecil dari 145 itu pendek.
Sesuai. Jika kita coba dengan angka lain, yaitu kita tulis syaratnya itu tinggi badannya itu 155. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul kata atau display normal. Artinya dia memenuhi dari syarat else if, yaitu tinggi badan lebih kecil dari 160 tetapi lebih besar dari 145. Artinya dia normal. Tetapi jika kita coba dengan memasukkan angka 170 misalnya, tinggi badannya itu 170, berarti dia dalam kategori tinggi. Jadi dia tidak memenuhi nilai dari if dan else if, sehingga dia masuk pada kategori atau program else. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. And thank you. See you on the next project. Bye-bye.